Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rintan Faristiasari. Di sini saya akan melakukan tutorial restorasi kavitas kelas 2 GV Black dengan menggunakan resin komposit. Sebelum melakukan tindakan, jangan lupa untuk menjelaskan prosedur perawatan yang akan dilakukan dan meminta info konsen kepada pasien. Kemudian selanjutnya, operator mencuci tangan dengan 6 angka WHO dan menggunakan alat pelindung diri. Kemudian, langkah yang selanjutnya dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan restorasi. Untuk alat yang digunakan, yang pertama yaitu ada satu Nurbecken dan satu diagnostik set yang terdiri dari 2 kaca mulut, satu sonde half moon, satu pinset, dan satu ekskavator. Kemudian selanjutnya ada lecture, handpiece, three-way siring yang mana disimulasikan dengan menggunakan ballpoint ini, kemudian basis instrumen, kondensor resin komposit, matriks Stoffel-Mayer, dan matriks band. Untuk bur yang digunakan di sini menggunakan round bur diamond, visut bur ujung datar diamond, round bur metal, flame bur diamond, dan bur tapered pita kuning. Kemudian enhance bur dan twist polisher. Kemudian selanjutnya ada set guide yang disimulasikan menggunakan benda ini, kemudian etsa dan bonding, cavity cleanser yang disimulasikan dengan benda ini, finishing strip dan polishing strip, cotton roll dan cotton pellet, wood wedge, microbrush yang disimulasikan dengan benda ini, resin komposit, dan articulating paper. Sebelum melakukan tindakan preparasi, perlu diketahui bahwa terdapat 7 prinsip preparasi. Yang pertama yaitu outline form, artinya membuat bentuk dan batas kavitas gigi yang akan dipreparasi. Kemudian kedua, resistant form, artinya yaitu membentuk kavitas agar restorasi dan gigi tidak mudah pecah dan tahan terhadap beban kunyah. Kemudian nomor 3 ada retention form, artinya membentuk kavitas agar restorasi tidak mudah lepas dan tidak bergeser. Kemudian yang keempat adalah convenience form, artinya yaitu membentuk kavitas agar mudah untuk insersi alat dan bahan restorasi. Yang kelima adalah removing the remaining of caries, artinya membersihkan seluruh karies. Kemudian yang keenam adalah finishing enamel wall and margin, menghaluskan semua sudut tajam yang terdapat pada dinding email dan margin pada permukaan kavitas agar restorasi nantinya dapat beradaptasi dengan baik dengan gigi. Kemudian yang ketujuh, toilet of the cavity, artinya yaitu menghilangkan semua jaringan karies yang masih tersisa dan membersihkan kavitas dengan menggunakan cavity cleanser. Langkah berikutnya yang dilakukan adalah pemilihan warna menggunakan set guide. Pemilihan warna menggunakan set guide dilakukan pada beberapa kondisi cahaya, yaitu seperti cahaya alami dan cahaya dari dental unit, agar pasien dapat membandingkan warna dengan baik. Kemudian, warna-warna yang terang seperti warna pakaian dapat dihindari dan warna lipstick dapat dihilangkan terlebih dahulu karena beberapa warna dapat merefleksikan cahaya sehingga pemilihan warna tidak akurat. Selanjutnya, melakukan tindakan preparasi. Di sini, posisi operator adalah berada di samping kanan pasien. Kemudian, pertama, dilakukan pembukaan kavitas terlebih dahulu dengan menggunakan round bur diamond. Setelah kavitas terbuka, selanjutnya adalah membersihkan karies dengan menggunakan round bur metal. Kemudian, apabila karies sudah bersih, selanjutnya dilakukan pembentukan kavitas dengan menggunakan bur visur diamond ujung datar. Pada bagian proksimal, dinding kavitas dibentuk seperti box, kemudian berlanjut ke arah oklusal. Dinding oklusal di sini dibentuk paralel dan tegak lurus dengan dasar kavitas. Selanjutnya dilakukan pembuatan bevel dengan menggunakan flame bur diamond. Di sini pembuatan bevel dilakukan pada seluruh cavo surface margin pada kavitas. Setelah preparasi selesai, selanjutnya kavitas dibersihkan dengan menggunakan cavity cleanser dan cotton pellet. Apabila sudah bersih,
Kemudian gigi dikeringkan menggunakan three-way searing. Selanjutnya akan dilakukan pemasangan matriks band dengan menggunakan matriks Stoffel-Mayer. Pada matriks Stoffel-Mayer di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu head, bagian yang akan menempel pada gingiva gigi yang akan direstorasi. Kemudian putaran tengah atau yang disebut dengan adjusting nut, yaitu fungsinya untuk mengatur besar kecil loop yang dibentuk oleh matriks band. Kemudian putaran bawah atau yang disebut dengan locking nut. Locking nut berfungsi untuk melonggarkan dan mengencangkan matriks band. Matriks band diadaptasikan pada gigi, kemudian difiksasi, dipaskan, dengan mengatur adjusting nut. Apabila matriks band sudah terpasang pada gigi yang akan direstorasi, selanjutnya adalah melakukan pemasangan boot wedge pada proksimal gigi. Hal ini bertujuan untuk menambah fiksasi dari matriks band sehingga tidak ada gap ataupun ledge, sehingga bahan restorasi nantinya akan menyatu dan beradaptasi baik dengan tepi gigi yang telah dipreparasi. Setelah itu dilakukan isolasi daerah kerja menggunakan cotton roll pada bagian lingual gigi yang akan direstorasi. Selanjutnya adalah aplikasi ETSA menggunakan microbrush. ETSA diaplikasikan pada permukaan kavitas. Pada bagian email didiamkan selama 15 detik dan dentin didiamkan selama 10 detik. Kemudian ETSA dibersihkan dengan dibilas menggunakan air melalui three-way searing atau cotton pellet yang dibasahi menggunakan air. Apabila ETSA sudah bersih, kemudian dilakukan pengeringan dengan menggunakan three-way searing dengan hembusan udara bertekanan ringan, jangan sampai permukaan email mengalami dehidrasi. Kemudian dilanjutkan dengan aplikasi bonding menggunakan microbrush pada seluruh permukaan kavitas. Diamkan selama 10 detik, kemudian dilakukan penyinaran dengan menggunakan light cure selama 20 detik. Apabila telah selesai, selanjutnya dilakukan pengaplikasian resin komposit. Selanjutnya adalah aplikasi resin komposit dengan menggunakan basis instrumen. Di sini yang pertama adalah dilakukan penumpatan pada bagian dinding proksimal. Dilakukan dengan sebaik mungkin, kemudian dimampatkan dengan menggunakan kondensor komposit supaya tidak terjadi gap ataupun ledge antara bahan restorasi dan tepi margin dari kavitas bagian proksimal. Kemudian dilakukan penyinaran selama 20 detik. Hasilnya akan seperti gambar berikut ini. Kemudian selanjutnya dilakukan penumpatan pada bagian dasar kavitas dengan resin komposit berwarna dentin. Dilakukan dengan teknik inkremental, yaitu selapis demi selapis dengan ketebalan resin komposit tidak lebih dari 2 mm agar polimerisasi tetap berlangsung dengan baik. Kemudian dilakukan pemampatan dengan menggunakan kondensor. Selanjutnya dilakukan penyinaran selama 20 detik. Selanjutnya dilakukan penumpatan bagian oklusal dengan resin komposit yang lebih cerah. Dilakukan dengan teknik inkremental juga, selapis demi selapis dengan ketebalan tidak lebih dari 2 mm. Kemudian di sini dibentuk sekaligus cupsnya sesuai dengan anatomis gigi pasien. Kemudian setelah itu dilakukan penyinaran menggunakan light cure selama 20 detik. Lakukan langkah ini berulang hingga kavitas tertumpat sempurna. Jangan lupa untuk membersihkan ekses-ekses yang berlebih. Setelah itu, melepas boot wedge dan matrix band. Kemudian, melakukan pengecekan dengan menggunakan sonde half moon pada seluruh permukaan tumpatan, apakah terdapat sudut yang tajam atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah cek oklusi dengan menggunakan articulating taper. Pasien diminta untuk melakukan oklusi dan melakukan gerakan pengunyahan.
Apabila terdapat penebalan warna yang tertinggal pada gigi, maka bagian tersebut harus dikurangi. Di sini pengurangan dilakukan sekaligus dengan finishing menggunakan bur tapered ujung bulat pita kuning. Sekaligus mempercantik atau memperindah bagian cups oklusalnya sesuai dengan bentuk anatomis gigi pasien. Apabila sudah bagian proksimal, jangan lupa untuk di finishing juga menggunakan finishing strip. Selanjutnya dilakukan polishing dengan menggunakan enhance bur atau twist polish. Untuk bagian proksimal dilakukan polishing dengan menggunakan polishing strip. Setelah selesai dilakukan pengecekan kembali menggunakan sonde. Apakah masih terdapat sudut yang tajam atau tidak? Kemudian dilakukan cek oklusi kembali dan menanyakan kepada pasien apakah restorasi sudah nyaman atau belum. Kemudian apabila tidak ada keluhan, pasien diinstruksikan untuk kontrol setelah 7 hari dilakukan tindakan. Apabila pasien tidak ada pertanyaan, maka tindakan restorasi kelas 2 telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.